Ya, pekan kemarin memang indeks harga saham gabungan kita terlihat sedang mengalami mimpi buruk ya. Tapi sebenarnya tidak hanya terjadi pada indeks harga saham gabungan saja. Bursa efek yang berada di area Wall Street juga berdarah-darah. Bursa Eropa dan mayoritas bursa Asia rata-rata berdarah-darah pergerakannya. Artinya pergerakan sahamnya memang sudah membentuk pola bearish selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya patah karena harus terkoreksi cukup dalam. Bursa Amerika Serikat sempat terkoreksi atau di Dow Jones Index sempat terkoreksi lebih dari 3.000 poin dalam semalam. Begitu juga dengan beberapa bursa utama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kita melihat bursa Filipina yang ketika dibuka pada pekan kemarin langsung terkoreksi auto reject bawah atau terkoreksi 25%. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sederhana. Bagaimana pekan terburuk dalam sejarah indeks harga saham gabungan kita? Karena kalau kita melihat pada minggu kemarin masuk dalam jajaran 5 pekan terburuk dalam sejarah pergerakan indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita lihat, ini tanggalnya sudah kami susun berdasarkan jumlah koreksi terdalam, di mana tanggal yang di bawah ini menunjukkan awal dari pekan, setiap pekan, di mana 10 Oktober adalah hari Senin, 9 Januari juga Senin, 13 Februari Senin, 18 September hari Senin, dan 16 Maret juga dimulai dengan hari Senin. Nah, ini pergerakan sepekannya seperti apa? Rentannya yang paling parah ada di 10 Oktober 2008 ketika kasus subprime mortgage rate di Amerika yang menyebabkan krisis finansial. Investor-investor asing dan investor global kemudian panik dan kemudian mencairkan instrumen investasinya yang dalam bentuk saham di seluruh dunia. Tidak hanya di Dow Jones Index atau di bursa-bursa Wall Street. Itu juga yang terjadi, yang menjadi spillover effect bagi bursa-bursa yang ada di kawasan Eropa utamanya dan juga bursa-bursa utama yang ada di wilayah Asia, tidak terkecuali dengan indeks harga saham gabungan kita. Terkoreksi 20,8%. Ini adalah pekan paling buruk dalam sejarah pergerakan indeks harga saham gabungan kita, karena tentunya kita tahu pergerakan IHSG kita masih banyak dibentuk oleh dana asing juga. Nah, begitu juga di tahun 1998, kalau Anda berpikir bahwa tahun 98 adalah pekan-pekan terburuk atau masa-masa terburuk dari indeks harga saham gabungan, masih kalah dengan 10 Oktober kalau kita lihat rentan pekannya. Tapi kalau kita gabungkan di seluruh tahun 1998, ini memang jadi pekan yang terburuk atau tahun yang terburuk secara kumulatif. Tapi masih dapat dibagi pada setiap pekannya, di mana dimulai dari 9 Januari 1998 ada koreksi 16,4%. Investor sudah mulai tidak percaya lagi pada pergerakan IHSG kita sehingga mulai meninggalkan pasar saham di sana utamanya. Dilanjutkan pada 13 Februari 1998 koreksi yang cukup kurang lebih sama karena ketakutannya juga masih kurang lebih sama, di mana di tahun tersebut ada pergolakan politik sehingga para investor melihat sepertinya Indonesia ini akan kehilangan sosok pemimpin, dan ini kehilangan sosok pemimpin, tidak punya pemimpin satu negara, ini menjadi satu kabar buruk bagi investor karena akan muncul ketidakpastian. Perlu Anda ketahui bahwa investor cinta kepastian. Jadi kalau tidak ada kepastian, investornya cabut semua. Nah, kita lihat 18 September 1998 16,2%, dan akhirnya di sini pada pekan kemarin 16 Maret 2020 terkoreksi 14,5%. Tercatat sebagai pekan terburuk kelima sepanjang sejarah pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan kira-kira apa saja yang terjadi sepanjang pekan kemarin? Mari kita lihat langsung saja di mana pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan dimulai dari tanggal 16 hingga 20 Maret 2020. Indeks harga saham gabungan kita dari 4.907 sempat merosot ke 3.977. Ini kurang lebih 1.000 poin, dan 1.000 poin ini kurang lebih dari 15% pada saat itu. Kalau dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan dari awal tahun sudah terkoreksi lebih dari 30%. Ini tentunya mengubah pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah dibentuk selama 10 tahun dari bullish market dari tahun 2009 ketika recovery setelah subprime mortgage rate akhirnya harus patah setelah 11 tahun tren bullish terbentuk, patah menjadi tren bearish karena koreksinya lebih dari 30%. Koreksi dalam sepekan 14,5%, sempat mendapatkan 4 kali trading halt karena pergerakan indeks harga saham gabungan kita terkoreksi lebih dari 5% atau 5,01%. Ini adalah regulasi darurat yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia untuk melakukan trading halt selama 30 menit apabila bursa kita terkoreksi 5%. Ada 4 kali kita mendapatkannya di pekan kemarin, dan market cap kita menguat
menguap 824,4 triliun rupiah dalam sepekan. Karena kalau kita melihat juga ini dibentuk oleh net foreign sale atau investor asing yang akhirnya keluar. Ini juga yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di mana koreksi dalam indeks harga saham gabungan kita terjadi karena banyak investor asing yang tidak percaya pada pergerakan pasar saham. Tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Totalnya 2,5 triliun. Hari Jumat kemarin saja kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan ini hilang kurang lebih ada sekitar 790-an miliar rupiah dalam satu hari ya. Dan itu tentunya uang semua. Namun di akhir pekan kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan ada spike sedikit ke level 4.194 atau menguat sekitar 2,18%. Ini menunjukkan investor masih sedikit ada optimisme, namun dari sisi teknikal terlihat sepertinya ini hanya technical rebound saja dan ini perlu diwaspadai oleh para investor. Sentimen-sentimennya apa saja? Inilah yang menggerakkan indeks harga saham gabungan kita pekan lalu di mana pandemi global ini tidak hanya menggerakkan IHSG namun menggerakkan bursa-bursa utama yang ada di dunia di mana total kasusnya sudah lebih dari 300.000 secara global dan kalau di Indonesia sendiri update terakhir yang kami dapatkan adalah kasusnya lebih dari 500 dengan total korban yang meninggal ada 39 jiwa. Yang menarik yang perlu diperhatikan adalah fatality rate kita masih di kisaran 9% yang menjadikan fatality rate tertinggi di Asia Tenggara. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi para investor. Bagaimana ke depannya? Karena ini akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk mengambil aksi karantina atau lockdown. Karena di beberapa negara, lebih dari 15 negara ini sudah menerapkan lockdown. Dan inilah yang membuat indeks harga saham gabungan kita juga kembali melemah. Dan yang terakhir ini dikatakan aksi buyback emiten dan lembaga ini berhasil membantu investor asing keluar dari indeks harga saham gabungan. Setiap kali ada aksi buyback terlihat investor asing justru malah menjual saham-sahamnya dan inilah yang menjadi tantangan indeks harga saham gabungan kita di pekan ini. Akan seperti apa pergerakannya? Apakah mengulangi pola dari pergerakan pekan kemarin? Karena secara teknikal sepertinya pergerakan indeks harga saham gabungan kita polanya akan terlihat sama seperti pergerakan di pekan kemarin.